Berlatar di tahun 1950-an, film dimulai dengan memperlihatkan sebuah wilayah bernama Kowloon di Hong Kong yang pernah menjadi medan perang bagi para gangster. Saat itu, Hong Kong sedang mengalami krisis karena penjajahan Inggris sehingga masing-masing geng berusaha untuk menjadi penguasa agar tidak tertindas. Lalu, pada suatu hari, ada seorang bos gangster bernama Long Gak pakai Black atau biasa disebut dengan nama Adudu. Penyelamat bumi datang bersama aliansinya untuk mengalahkan geng penguasa saat itu. Udah kayak boboiboy aja nih. Setelah peperangan itu, kita akan diajak berpindah ke 30 tahun kemudian. Warga bumi semua ini, di mana saat ini Hong Kong berubah menjadi tempat yang maju walaupun masih dalam masa penjajahan. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang bos gangster yang dikenal dengan nama Paman Big. Dia adalah salah satu aliansi dari gengnya Paman Long yang kini berkuasa. Selain itu, dia juga memiliki sebuah bisnis klub malam dan tarung jalanan sebagai sumber penghasilan utamanya. Dalam arena pertarungan, ada seorang pemuda cepmek bernama Chan Lok Wan yang sedang bertarung mati-matian demi sesuap nasi. Setelah memenangkan pertarungan, dia dipanggil oleh Paman Big yang terkesan dengan kemampuannya. Bahkan, dia menawarinya untuk menjadi anggota geng agar hidupnya bisa terjamin. Akan tetapi, Chan Lok tidak tertarik dengan kehidupan kriminal karena dia hanyalah seorang pendatang dari luar Hong Kong. Dan untuk sekarang, yang dia butuhkan adalah KTP resmi agar dirinya bisa hidup nyaman sebagai warga biasa. Mendengar hal itu, tangan kanan Paman Big yang bernama Ching pun berjanji akan membuatkannya KTP asalkan Chan Lok mau bekerja untuk Paman Big. Namun setelah bekerja cukup lama, Chan sama sekali tidak mendapatkan upah yang layak dan parahnya lagi Paman Big dan Ching menipunya dengan memberikan KTP palsu. Karena tidak terima ditipu oleh gangster tersebut, Chan pun memutuskan untuk mencuri sekantong uang mereka dan kabur sejauh mungkin. Sialnya, Ching dan anak buahnya berhasil mengejar Chan walaupun dia sudah berada di dalam bus. Mau tidak mau, dia pun langsung mengerahkan seluruh tenaganya untuk melibas mereka semua. Karena sudah terdesak, Chan pun melarikan diri lagi. Tetapi kali ini dia masuk ke wilayah kota bertembok yang merupakan wilayah kekuasaan Paman Long. Melihat itu, Ching berhenti mengejar sebab gengnya sudah bersepakat untuk tidak masuk ke wilayah tersebut tanpa izin, meskipun Paman Big adalah aliansinya Paman Long. Di sana, tangan kanan Paman Long yang bernama Shin menyuruh Ching pergi. Kemudian dia dan anak buahnya berpatroli untuk menangkap Chan. Di sisi lain, Chan terlihat sangat kesal karena ternyata kantong yang dia curi tidak berisi uang melainkan barang haram seberat 1 kilogram. Lalu tidak jauh darinya ada seorang pecandu yang sedang teler dan tanpa basa-basi dia pun menanyakan kepada si penjandu di mana tempat jual beli barang haram tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Chan langsung bergegas ke tempat tersebut untuk menjual barang haramnya. Tapi bukannya dilayani dengan baik, para pengedar itu malah mengeroyoknya. Tidak berhenti di situ, dia juga tiba-tiba diserang oleh Shin yang diperintah untuk menangkapnya.
Sayangnya, sekuat apapun usahanya, Shin jauh lebih kuat daripada Chan. Terlebih lagi, Shin juga memanggil gangster lain untuk menangkapnya. Sontak, Chan pun kabur dan tidak sengaja masuk ke sebuah tempat cukur. Di sana, dia langsung menyandra seorang tukang cukur yang terlihat lemah. Namun tanpa dia tahu, tukang cukur tersebut adalah Paman Long, sang penguasa kota. Setelah menghajarnya, Paman Long menyuruh pergi dari sana secepat mungkin. Tapi saat hendak pergi, tubuhnya semakin lemah karena terluka cukup parah. Beruntung ada warga baik hati yang memberinya makanan dan minuman. Tidak berselang lama, dia kembali melanjutkan perjalanan dengan melompati satu rusun ke rusun lainnya. Namun, lagi-lagi dia terjatuh dan secara kebetulan dia terjatuh tepat di dekat tempat cukur Paman Long. Melihat itu, Paman Long merasa iba dan memutuskan untuk menolongnya, tapi dengan syarat Chan harus menyerahkan barang haram tersebut. Kemudian, Paman Long mengembalikan semua barang haram itu kepada Paman Big. Sontak, Paman Big pun terkejut karena Paman Long tiba-tiba sudah berada di kamarnya. Di sini, dia sudah hampir mengambil golok untuk menebasnya. Tapi ternyata Paman Long hanya ingin mengembalikan barang haramnya. Di lain pihak, Chan sedang dirawat dengan gangster bertopeng bernama Jim. Meskipun terlihat sangar karena topeng dan bekas luka di tubuhnya, namun dia sebenarnya baik dan menguasai ilmu kedokteran. Oleh karena itu, dia sering diminta untuk merawat orang-orang yang terluka seperti Chan. Tidak berselang lama, Shin muncul dan langsung menyodorkan sebuah kontrak yang intinya Chan harus mencari uang untuk membayar kebaikan Paman Long. Dan sejak hari itu, dia bekerja serabutan di kota bertembok dan dia rela melakukan apapun asalkan bisa menghasilkan uang. Bahkan dia rela tidur di emperan seperti anak pang agar uangnya bisa dia tabung. Hari demi hari pun berlalu, dan kini ia sudah terlihat seperti warga lokal. Di sisi lain, Paman Long kagum dengan kerja kerasnya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mentraktirnya makan sambil mengobrol empat mata. Sembari menyantap makanannya, Chan bercerita kalau dia adalah yatim piatu dan berasal dari Cina daratan. Lalu saat dewasa, dia pergi ke Hong Kong untuk menemukan identitas masa lalunya. Karena menurut orang-orang, orang tuanya berasal dari Hong Kong dan dia juga dilahirkan di sana. Jadi, itu adalah alasan kenapa dia ingin menghasilkan banyak uang untuk membeli KTP dan dengan begitu dia bisa hidup di negara orang tuanya dengan nyaman. Merasa prihatin dengan kehidupan Chan yang ngenes, Paman Long akhirnya memberikan tempat tinggal yang layak untuknya tanpa perlu membayar sewa dan sejak hari itu, Chan semakin nyaman hidup di sana serta mulai dekat dengan para warga. Suatu hari, Chan melihat anak kecil bernama Ling Ling yang berada di sebuah warung remang-remang. Rupanya bocil itu sedang menunggu ibunya yang bekerja sebagai wanita. Cekiu. Tapi entah kenapa, ibunya selalu mendapatkan pelanggan yang kasar dan sering menyiksanya hingga pada suatu hari, Ling Ling melihat ibunya tewas dengan sangat mengenaskan. Merasa kasihan, Chan pun langsung membawa jasad itu yang hampir membusuk di atap rusun. Di sini, Paman Long berterima kasih kepada Chan yang sudah berbaik hati kepada Ling Ling. Kemudian dia menyuruh Jim untuk melakukan autopsi dan mencari tahu penyebab kematiannya. Dan menurut Jim, wanita itu tewas setelah disiksa dan didorong dari gedung rusun yang lebih tinggi. Mendengar hal itu pun langsung menangis histeris. 你想去邊？知唔知？點解會冇人嚟嘅？普通人揾到都掉頭走。
Keesokan harinya, Chan memutuskan untuk membalaskan dendam Ling Ling dengan menghajar pembunuhnya. Dan agar tidak ketahuan, dia pun menutupi wajahnya dengan handuk dan permen caca yang berbentuk angka 8, dan dia pun kini terlihat seperti sedang memakai skin. Namun saat hendak menghajar si pembunuh, dia melihat Sim Jim dan satu orang lainnya yang juga berada di sana untuk mengejar si pembunuh. Dan secara kebetulan mereka sama-sama menggunakan topeng. Tanpa membuang waktu lagi, mereka bertiga pun langsung beraksi. Setelah puas menyiksa pembunuh itu, Chan berkenalan dengan teman Sin yang ikut dalam pengeroyokan tadi. Dia adalah warga lokal yang bernama Xiu. Dan selama ini, dia bersama Sin dan Jim sering membalaskan dendam orang-orang lemah dengan menggunakan topeng layaknya superhero. Sejak perkenalan itu, perlahan mulai akrab dengan mereka bertiga dan sering bermain mahjong bersama. Tidak hanya itu, Qin Chan telah dianggap seperti anak sendiri oleh Paman Long karena selama ini dia dianggap sudah berkontribusi banyak bagi kehidupan warga lokal. Dan tentunya Paman Long juga melihat ada ketulusan di dalam diri Chan. Beberapa hari kemudian, Chan melihat sebuah berita di televisi yang mengabarkan bahwa pemerintah Inggris berniat menyerahkan Hong Kong kepada Cina daratan. Namun ada sebuah permasalahan di mana pemerintah Inggris tidak bisa mengatur para gangster di kota Kowloon, sehingga perpindahan negara ini mungkin akan berlangsung cukup lama. Di lain pihak, Paman Long sedang mengecek kesehatannya di rumah Jim. Di sini, Jim menemukan tumor di jantungnya. Dan jika tidak segera dioperasi, usia Paman Long mungkin tidak akan lama lagi. Meskipun begitu, bos gangster ini belum yakin untuk melakukan operasi. Selain itu, dia juga meminta Jim untuk merahasiakan penyakitnya dari orang lain. Malam harinya, Paman Long mengunjungi rumah bos besar bernama Kam. Dia adalah penguasa seluruh geng yang ada di Kowloon. Dan di sini, Paman Long ingin menyetorkan uang bulanan hasil dari bisnisnya di kota bertembok. Sebelum pergi, dia meminta agar ketua Kam mengikhlaskan kejadian 30 tahun lalu saat keluarganya dibantai oleh seorang pembunuh bengis yang pernah menjadi algojo untuk geng musuh. Pembunuh satu ini tidak hanya membunuh keluarga ketua Kam, tetapi juga semua orang yang berhubungan dengannya, termasuk keluarga Paman Long dan Paman Big. Sayangnya, pembunuh ini telah tewas dan mereka tidak sempat balas dendam. Namun, ketua Kam mendengar kabar bahwa si pembunuh memiliki anak laki-laki yang masih hidup, dan dia juga bertekad untuk mencari dan menghabisi anak tersebut. Sepulangnya dari rumah bos besar, Paman Long dihampiri oleh Chan yang meminta izin untuk tinggal di kota bertembok selama mungkin, karena sejauh ini kota tersebut adalah tempat paling nyaman bagi dirinya. Mendengar itu, Paman Long pun mengizinkannya, akan tetapi cepat atau lambat tempat ini akan segera digusur pemerintah. Menurut Paman Long, Chan merasa nyaman bukan karena tempatnya, melainkan karena orang-orang di dalamnya. Setelah berbincang cukup lama, dia mengajak Chan untuk belajar cukur. Siapa tahu nih, Chan akan menjadi penerusnya jika dia sudah meninggal. Beberapa hari kemudian, Chan dan teman-temannya merayakan hari Imlek di sebuah kuil. Di sana, dia melihat ada banyak tembok yang sudah rusak. Sin pun menjelaskan kalau kota bertembok sebenarnya adalah sebuah benteng. Dan 50 tahun lalu, terjadi peperangan antar geng yang sangat besar. Agar lebih bisa mendalami film ini, saya akan menceritakan pada warga bumi semua tentang kejadian pada 50 tahun yang lalu. Jadi, pada saat itu, Ketua Kam, Paman Long, Paman Big, dan juga aliansi lainnya harus melawan penguasa bernama Loi Zindong. Namun, dia sulit untuk dikalahkan karena memiliki seorang algojo bernama Shenzhen yang dikenal sebagai Raja Pembunuh. Di tengah perang, Loi Zindong berhasil menculik Ketua Kam dan keluarganya. Kemudian dia menyuruh Shenzhen untuk membunuh anak dan istri Ketua Kam tepat
tepat di hadapannya. Tidak lama setelah kejadian itu, perang besar kembali terjadi dan pada akhirnya perang ini dimenangkan oleh aliansi geng Ketua Kam. Begitulah cerita pada 50 tahun yang lalu dan kembali ke masa sekarang. Saat ini Shin mengajak Chan dan yang lainnya untuk menemui Ketua Kam yang hadir di acara tersebut. Selain Ketua Kam, di sini juga ada Paman Harimau, bos gangster bermata satu yang merupakan anggota aliansi. Selain itu, dia adalah kakak tertua Xiu. Di sini, Ketua Kam kembali membahas tentang rencananya untuk menghabisi anak Shenzhen. Namun seketika Paman Long teringat dengan kenangan lamanya. Tidak disangka-sangka, ternyata dia dan Shenzhen pernah bersahabat. Sayangnya, semua itu rusak gara-gara perang antar geng. Dan mau tidak mau, Paman Long terpaksa berperang melawan sahabatnya sendiri. Saat itu mereka berdua saling adu bacok di dalam kuil. Namun karena sama-sama ahli dalam bela diri, pertarungan mereka ini berlangsung sangat lama hingga akhirnya mereka bersepakat untuk berhenti saja. Setelahnya, Shenzhen memberi usul untuk bertarung dengan mata tertutup. Lalu dia meminta Paman Long untuk berjanji bahwa jika dirinya mati, maka Paman Long harus menjaga istri dan bayinya. Namun naasnya, Paman Long berhasil membunuhnya dalam pertarungan tersebut. Meskipun berat, Paman Long harus menerima fakta bahwa dirinya telah membunuh sahabatnya sendiri. Kemudian dia menepati janji kepada Shenzhen untuk mengamankan anak dan istrinya ke Cina daratan. Kembali ke masa kini, Paman Long mendapat kabar mengejutkan dari Paman Harimau dan Xiu bahwa Chan adalah anak kandung Shenzhen. Mendengar itu, dia pun hanya bisa terdiam karena selama ini dia memang melihat ada kemiripan antara Chan dan Shenzhen sahabatnya. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Paman Big dan Ching yang menemui Ketua Kam di sebuah restoran. Di sana, dia membujuk bos besar itu untuk menyerahkan seluruh tanah di kota bertembok kepadanya karena menurutnya Paman Long tidak layak menjadi penguasa di sana. Awalnya Ketua marah karena Paman Big ingin menyingkirkan Paman Long yang merupakan saudara terbaiknya. Namun setelah itu, Paman Big memperlihatkan sebuah bukti bahwa Paman Long dan antek-anteknya telah melindungi anak Shenzhen, atau dengan kata lain dia menuduhnya sebagai pengkhianat aliansi. Dan seketika bos besar pun sangat murka hingga gebrak meja. Lanjut di sisi lain, Paman Long menyuruh Shin, Xiu, dan Jim untuk membawa pergi Chan ke tempat yang aman sebab jika tidak maka Ketua Kam pasti akan membunuhnya. Akan tetapi, Chan tidak mau pergi karena dia sudah menganggap Paman Long sebagai ayahnya sendiri. Bahkan setelah tahu kalau dia adalah orang yang membunuh ayahnya, Chan tetap menghormatinya. Lagi pula, dia tidak pernah bangga memiliki ayah seorang pembunuh bengis seperti Shenzhen. Meskipun demikian, Paman Long tetap menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Sialnya, mereka malah berpapasan dengan Ketua Kam dan Paman Harimau. Di sini, situasi pun menjadi semakin menegangkan. Sedangkan Chen yang sudah muak pun langsung membrutal saat itu juga. Tidak disangka-sangka dia mampu mengalahkan pasukan Paman Harimau hanya dengan tangan kosong, dan melihat itu, Ketua Kam pun akhirnya turun tangan. Pada awalnya, Chan kewalahan menghadapi skill kungfu yang sangat luar biasa, tapi dengan kecerdikannya dia mampu membalikan keadaan.
Setelah menumbangkan ketua Kam, Chan mengambil sebilah pisau untuk membunuh bos besar tersebut. Namun Paman Long melarangnya dan menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Mendengar hal itu, ketua Kam pun marah besar dan beruntung Jim dan yang lain mampu menyelamatkan Chan dari kematian. Paman Long kemudian memohon agar ketua Kam mau memaafkan Chan. Lagi pula, pemuda itu tidak memiliki dosa apa-apa. Tanpa mendengarkan permohonannya, ketua Kam dan Paman Harimau meninggalkan Paman Long dengan perasaan yang masih penuh dendam. Setelah kekalahan telak tersebut, ketua Kam mendatangi markas Paman Big untuk mengajaknya bekerja sama, yang intinya dia akan memberikan seluruh wilayah kekuasaan Paman Long asalkan Paman Big bisa membunuh Chan. Di tempat lain, Jim sedang mengobati luka tusuk di tubuh Chan. Di sana, Paman Long memintanya untuk segera menyembuhkan Chan dan membawanya ke tempat yang aman. Di waktu yang bersamaan, dia tiba-tiba batuk berdarah. Melihat itu, Jim pun memintanya untuk segera melakukan operasi. Namun, Paman Long ingin memastikan keselamatan Chan terlebih dahulu. Tidak berselang lama, Paman Big dan Ching membawa ratusan gangster untuk menggeruduk Paman Long dan Chan. Bersamaan dengan itu, Siu meminta izin kepada Paman Harimau untuk membantu Paman Long. Karena selama ini dia telah banyak dibantu oleh mereka, jadi ini adalah saatnya untuk balas budi. Tanpa pikir panjang, Paman Harimau pun langsung mengizinkannya. Kesampainya di kota bertembok, Ching dan para begundalnya langsung menggeledah toko dan rumah warga untuk mencari keberadaan mereka berdua. Tak tinggal diam, Paman Long dan Xin pun menghadang para begundal itu dan mengusirnya dari sana. Akan tetapi, Ching mengatakan kalau wilayah tersebut sudah menjadi milik Paman Big. Mendengar kabar itu, Paman Long langsung menemui Paman Big yang kini sedang berada di tempat cukurnya. Di sana, Paman Big mengatakan bahwa dia akan mengizinkan Paman Long tinggal di sana sebagai tukang cukur. Namun, kota tua itu akan dia bangun ulang menjadi tempat hiburan. Di saat Paman Long sedang bernegosiasi, Jim diam-diam membawa Chan melarikan diri. Tapi sialnya, dia malah terkepung oleh anak buah Paman Big. Jadi, mau tidak mau dia pun harus menghadapi mereka semua. Tak lama kemudian, Ching dan para begundal-begundal lainnya mendengar pertarungan itu. Spontan, mereka pun langsung menyusul ke tempat kejadian. Paman Long yang khawatir pun berusaha menahan Jing. Tapi sialnya, Paman Big menghalanginya dan menantangnya untuk berduel. Di lain pihak, warga membantu Jim dan Xin untuk menghalangi Ching dan para jamet. Tapi anehnya, Ching terlihat kebal dan tidak mempan ditusuk pisau. Mereka pun berpikir kalau Ching memiliki khodam yang sangat ampuh. Sementara itu, Jim berhasil sampai ke lantai bawah. Namun sayang sekali warga bumi semua, Paman Big sudah menunggunya di sana. Selain Paman Big, Ching juga berhasil sampai ke lantai bawah untuk menangkap Chan. Di sana, Xin dan Jim bahu-membahu untuk melawan begundal-begundal kebal tersebut. Lalu di tengah pertarungan, Ciu berlari sambil membawa golok dan langsung menyerang Chin. Secara perlahan, anak buah Paman Long mulai tumbang satu persatu karena Paman Big dan Ching terlalu overpower. Tidak tinggal diam, Paman Long yang sudah tumbang pun kembali bangkit dan mengamuk sejadi-jadinya. Tapi dengan tubuh yang penyakitan itu, dia tidak sanggup menahan serangan musuh.
Saat nyawanya sudah di ujung tanduk, dia menutup rolling door lalu menyuruh Shin dan yang lain pergi membawa Chan, sedangkan dirinya akan mengorbankan diri dengan menahan serangan Ching. Mendengar itu, anak buahnya pun menangis dan berusaha membantunya, akan tetapi malaikat maut datang lebih cepat. Meskipun dalam keadaan bersedih, Shin, Jim, dan Shu tetap melaksanakan perintah terakhir dari Paman Long, yaitu menjaga Chan dari semua orang yang ingin membunuhnya. Kemudian mereka bertiga membawa tubuh Chan ke tempat umum agar ada orang yang memanggilkan mereka ambulans. Setelah itu mereka kembali membrutal melawan Ching dan pasukannya. Keesokan harinya, Chan terlihat sedang dirawat di rumah sakit dengan kondisi tangan diborgol karena dia dianggap sebagai imigran gelap. Sementara itu, Paman Big dan Ching sedang memaksa Ketua Kam untuk segera menyerahkan semua wilayah Paman Long. Hanya saja, di sini mereka semakin ngelunjak dan meminta tanah di wilayah lain. Tentu saja Ketua Kam tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Apalagi Paman Big gagal membunuh Chan. Karena permintaannya ditolak, bos gendut ini pun menyuruh Ching untuk menghajar Ketua Kam. Setelah memasukkannya ke dalam kandang tikus berdasi, Paman Big berjanji akan mengeluarkannya jika dia mau menyerahkan wilayah yang lain. Dia lalu menyuruh Ching memimpin pasukan untuk melakukan penggusuran karena sebagian besar tempat itu akan dijadikan tempat hiburan. Malam harinya, Paman Big mendadak muntah darah di kamarnya, dan di sini dia merasa telah diracuni oleh seseorang. Kemudian dia mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Dia pun keluar sambil membawa golok. Tidak disangka-sangka, ternyata orang yang membunuh Paman Big adalah Ching, tangan kanannya sendiri. Sejak kematian bosnya, dia pun langsung mengambil alih seluruh kekuasaannya. Bahkan dia menjadikan wilayah bekas Paman Long sebagai tempat produksi barang haram. Di lain pihak, Chan terlihat sudah pulih dan kini sedang berada di kamp penampungan imigran gelap. Dan sebentar lagi dia akan dideportasi dari Hong Kong. Tapi untungnya, petugas berhasil menemukan sebuah berkas yang menunjukkan bahwa Chan lahir di Hong Kong. Dengan begitu, dia bisa mengajukan KTP dan hidup sebagai warga biasa. Dia lalu meyakinkan bos gangster itu untuk memberitahu tempat persembunyian mereka. Dan setelah itu, dia berjanji akan berpihak sepenuhnya kepada Paman Harimau. Rupanya ketiga sahabat itu tinggal di sebuah rumah apung yang jauh dari pusat kota. Di sana mereka hidup dalam keadaan penuh luka bekas pertempuran terakhir. Melihat keadaan mereka yang mengenaskan pun mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan. Dia lebih memilih untuk bermain mahjong sampai larut malam, lalu pergi saat mereka sudah tidur. Tak terasa 6 bulan kemudian, kota bertembok ini kini sudah berubah menjadi sangat megah dan penuh dengan warna meskipun di dalam isinya maksiat semua. Selain itu, Ching yang sudah menjadi penguasa pun mewajibkan semua anak buahnya untuk ilmu kebal seperti dirinya agar menjadi pasukan yang tidak terkalahkan. Ketika Ching sedang berpesta dengan anak buahnya, Chan diam-diam sudah berada di dalam kota. Di sana, dia meminta bantuan Ling Ling untuk memberitahu semua warga agar mereka segera masuk ke dalam rumah. Dan setelah semua warga aman, Chan pun langsung menghabisi para penjaga. Saat semua penjaga sudah terbantai, dia diam-diam masuk ke area pesta dan memberikan sebuah kejutan untuk Ching.
bisa memenangkannya dengan mudah andai saja mereka tidak punya ilmu kebal. Dan beruntungnya ketiga sahabatnya datang di waktu yang tepat. Sekarang mereka sudah pulih dari luka masing-masing, bahkan Jim kini menunjukkan wajahnya yang sebelumnya ditutupi topeng. Mereka berempat kemudian bersatu untuk menghadapi Ching dan semua pasukannya. Meskipun hanya berempat, mereka tetap mampu menyulitkan ratusan gangster itu. Bahkan kali ini Chan mampu menandingi kekuatan Ching. Karena si begundal ini sangat kebal, Chan lalu menggunakan strategi untuk mengikat tangan dan kaki Ching. Dengan begitu, si begundal tidak akan bisa bergerak. Namun sialnya, Ching mampu membalikan keadaan dan membuat ketiga sahabat Chan terluka parah. Melihat itu, Chan pun mendorong si begundal ke lantai dasar. Akan tetapi, tubuh Ching masih terikat dengan tali. Selain itu, Shin tidak akan membiarkan Chan ikut terjatuh. Di saat nyawa Chan dan teman-temannya sudah di ujung tanduk, tiba-tiba ada sebuah tornado yang melanda kota itu. Di sini, Chan langsung merasakan kehadiran Paman Long yang sering dipanggil Adudu. Dari sini kita tahu bahwa Adudu adalah khodam dari Paman Long meskipun dia sudah tiada. Tapi kehadirannya bisa dirasakan oleh Chan dan kawan-kawannya. Di saat yang bersamaan, mereka juga melihat Ching kesakitan saat terkena angin tersebut. Dan seketika mereka pun sadar kalau angin itu adalah kelemahannya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka bertiga kembali bangkit dan menyerang si begundal dengan sisa kekuatan yang ada. Ketika ilmu kebal Ching sudah hilang, Chan memberikan sebuah pedang kepada Shin untuk membalaskan dendam Paman Long, karena bagaimanapun juga dia adalah orang yang paling dekat dengan sang bos. Dan tanpa menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung mengirim si begundal itu ke neraka. Angin memang nggak punya KTP, tapi angin bisa mengalahkan ilmu kebal. Setelah mengalahkannya, Chan dan kawan-kawan melepaskan Ketua Kam yang masih mendekam di kandang tikus berdasi. Di sini, Ketua Kam merasa sangat bersalah atas kematian Paman Long. Tidak hanya itu, dia juga menyesal telah menyimpan dendam kepada Chan, padahal dia tidak salah apa-apa. Di akhir film, Chan dan ketiga sahabatnya melihat pemandangan Hong Kong yang semakin indah. Mereka pun menikmati sisa waktu yang ada sebelum kota bertembok itu diruntuhkan oleh pemerintah, dan film pun tamat dengan sangat mengharukan.
Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami.